Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya semakin menyadari bahwa semakin bertambah umur, saya semakin sedikit berbicara. Dan saya mengerti mengapa. Rupanya semakin mengerti banyak hal, semakin mengalami banyak hal, semakin sadar bahwa banyak hal bisa selesai bukan dengan dibicarakan, tetapi dengan dijalani, dengan disyukuri, dan juga dengan tekun dilaksanakan. Dan ternyata itu bagus. Makin tenang, makin silence. Banyak keuntungannya rupanya. Karena cinta juga bukan untuk dibicarakan, tetapi untuk dilaksanakan, untuk diwujudkan, untuk dibuktikan. Juga seringkali kedamaian itu lebih penting daripada benar salah. Maka mulai sadar bahwa tidak harus selalu meladeni orang yang mengajak berdebat. Karena kadang-kadang kedamaian batin lebih penting daripada benar salah. Maka kemudian memilih diam. Tetapi juga kemudian mengolahnya. Bukan dengan diam lalu mengganjal di hati. Bukan. Tetapi lebih tenang dan sadar bahwa banyak hal tidak selesai dengan dibicarakan, tetapi dilaksanakan. Dan dari Tuhan sendiri makin mengerti bahwa cinta itu akhirnya diwujudkan di dalam diam. Cinta dalam diam adalah puncak dari cinta itu sendiri. Karena memang cinta lebih berupa tindakan, bukan kata-kata. Dulu saya tidak mengerti ungkapan yang mengatakan, jika engkau mencintai, katakanlah. Tetapi sekarang saya justru semakin yakin, kalau mencintai tidak usah dikatakan. Diwujudkan saja, melalui tindakan dalam diam. Itu jauh lebih berarti. Mengurangi banyak salah paham. Dan rupanya dengan diam, dengan lebih memilih mengungkapkan kasih ya dalam bentuk tindakan, kita bisa menjadi lebih sadar, lebih damai, lebih tenang. Mengurangi banyak sekali salah paham. Kemudian bisa fokus pada pertumbuhan, bukan pada pengalaman sakit hati. Perbedaan orang yang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana adalah sama-sama mengalami peristiwa yang mirip. Namun yang satu bertumbuh, yang satu hanya sakit hati. Kelihatan dari ungkapannya. Romo, saya ini menjadi begini karena dulu kan saya mengalami trauma, Romo. Jadi kan ya tidak bisa sepenuhnya saya yang salah. Karena saya mengalami trauma dari orang tua saya. Yang kasar, yang keras, yang defisit cinta, sehingga saya menjadi seperti ini. Itu salah satu tanda bahwa masa lalu dikenang sebagai sesuatu yang menyakitkan, yang membawa trauma tertentu, yang kemudian bisa menjadi alasan bagi saya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik sekarang ini. Berbeda dengan orang yang bijaksana. Masa lalu juga mungkin mengalami hal yang sama. Orang tua defisit cinta, kasar, keras, tetapi kemudian belajar. Karena fokus pada pertumbuhan. Sehingga apa yang terjadi di masa lalu bukan menjadi kenangan yang menyakitkan, tetapi menjadi pelajaran yang membuat kita tumbuh makin bijaksana. Itu terjadi di dalam diam. Karena ketika kita mengungkapkannya, yang muncul adalah rasionalisasi, pembenaran diri, sehingga kita tidak belajar apa-apa. Maka memang menjadi bertambah usia itu pasti.
tetapi menjadi bijaksana adalah pilihan. Pilihan antara menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran untuk bertumbuh atau sekedar kenangan yang bisa kita salahkan. Sehingga saya bisa lari dari tanggung jawab saat ini ketika saya tidak bertumbuh. Dan semuanya itu hanya bisa terjadi kita pelajari kalau kita di dalam diam. Di dalam diam itulah kemudian kita menimbang-nimbang dan pikiran tidak mencari alasan untuk membenarkan diri. Maka saya bersyukur bahwa pelan-pelan makin bertambahnya usia, saya bukannya makin cerewet, tetapi makin tenang, makin sedikit berbicara, makin lebih banyak mengerti dan kemudian melakukan. Sebetulnya teladannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Menjelang akhir-akhir hidupnya, Tuhan makin sedikit berbicara. Dan semua dilaksanakannya dengan ikhlas, karena semuanya sudah dimengerti sebagai ungkapan cinta. Yang paling tinggi, yaitu cinta dalam bentuk korban yang dilaksanakan di dalam keheningan. Saudara-saudari terkasih, sebetulnya kita itu dipanggil untuk menuju kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bisa kita wujudkan justru di dalam kasih yang diungkapkan, diwujudkan secara diam-diam, bukan dibicarakan. Bahkan pengalaman masa lalu yang mungkin menyakitkan bisa menjadi sebuah pelajaran berharga yang membuat kita makin bertumbuh dalam kebijaksanaan. Contohnya ada Tuhan sendiri, maka itu seharusnya memberi kita motivasi untuk di dalam diam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Makin lebih banyak tersenyum karena lebih banyak mengerti. Makin lebih banyak mencintai karena tahu bahwa kita mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk bisa lebih mengasihi di dalam diam. Tidak perlu banyak bicara, tetapi membuktikan bahwa saya mampu dan kuat untuk mengasihi karena Tuhan ada di dalam diri kita, mengasihi kita, memberi kita daya kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan kasih, menjaga perkataan, melakukan banyak tindakan kasih dan bersyukur karena begitu dicintai Tuhan. Itu yang penting. Hidup kita jauh lebih tenang, jauh dari banyak salah paham, dan kita lebih banyak penuh sukacita karena selalu bersyukur dan sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.